Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar membuat puisi keberagaman ras dan suku bangsa. Sehingga Bu Guru menyuruh kalian membuat video membacakan puisi dengan memperhatikan unsur-unsur puisi, yaitu tema, 2 rasa, 3 nada, dan 4 amanat. Sudah lengkap bukan? Nah anak-anak, kita sudah belajar tentang rima, bait, dan baris dalam puisi, sehingga kalian tentu sudah mengetahui ciri-ciri puisi dan isi puisi. Isi puisi bisa disebut juga dengan makna puisi. Makna puisi merupakan unsur tujuan dari pemilihan kata serta pembentukan bait dan liriknya. Makna bisa menjadi isi atau pesan yang akan disampaikan dari puisi tersebut kepada pembaca. Dengan kalian membaca secara seksama sebuah puisi, maka kita dapat mengetahui apa pesan yang akan disampaikan oleh puisi tersebut. Nah anak-anak, barusan sudah Bu Guru jelaskan apa itu makna puisi. Sekarang buka halaman 22, kita belajar tentang makna yang terkandung dalam puisi. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam sebuah puisi atau kata yang bermakna lambang, lambang di sini maksudnya adalah kata-kata indah berupa kata-kata kiasan. Kata kiasan itu adalah kata-kata yang menggunakan gaya bahasa yang disebut dengan majas. Contoh kata kiasan misalnya, kalimat dalam puisi seperti berikut. Rumput dan dedaunan melambai-lambai merasakan keindahannya. Nah, makna yang terkandung dalam puisi tersebut bukan rumput dan dedaunan yang melambai-lambai seperti manusia, tapi maknanya adalah rumput dan dedaunan ikut bergerak, terbawa angin, merasakan indahnya alam. Seperti itu ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke halaman 37, yaitu cara membuat puisi. Sebelumnya, Bu Guru telah menyuruh kalian membuat puisi tentang cita-cita dan keberagaman ras dan suku bangsa. Nah, menulis puisi adalah hal yang menyenangkan karena dapat menuangkan isi hati dan pikiran. Apakah kalian memahaminya dengan baik? Atau masih ada yang kesulitan dalam membuat puisi? Nah, apabila begitu, perhatikan dulu langkah-langkah dalam membuat puisi. 1. Memilih tema, kemudian menentukan judul. Nah, agar mempermudah kalian membuat puisi, kalian tentukan dulu temanya mau apa. Misalnya, kalian ingin temanya tentang keindahan alam, maka kalian bebas menentukan judul puisi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Misalnya, pegunungan di desaku, atau misalnya, desaku. Bebas kalian menentukan judul sesuai dengan tema. Ingat, tema dulu, tentukan, baru kalian membuat judul. Yang kedua, yaitu memperhatikan diksi. Diksi yaitu pilihan kata yang digunakan dalam menulis puisi. Jadi, dalam menulis puisi, kalian harus memilih kata atau memilih diksi yang sesuai dengan cermat, sehingga puisi kalian bernilai estetik yang tinggi, puisinya indah, tepat, serta menarik, juga memiliki makna yang kuat dan mendalam. Yang ketiga, yaitu memperhatikan rima dan persajakan. Rima merupakan persamaan bunyi dalam puisi untuk menimbulkan efek irama, estetika, dan suasana tertentu. Nah, seperti yang telah Bu Guru jelaskan terdahulu, bahwa rima bisa kita lihat di akhir kalimat. Misalnya, telah banyak waktu yang telah kita lalui, banyak kenangan yang kita miliki. Suka dan duka kita tetap bersama, berdua kita selalu gembira. Nah, rimanya I-I-A-A. Seperti itu ya. Akan tetapi, apabila rima puisinya seperti ini, telah banyak waktu yang telah kita lalui. Aku sendiri tiada teman, hanya aku dan lamunanku. Tiada seorang pun yang bersamaku saat ini. Nah, seperti yang telah kita dengar, rasanya estetika atau keindahannya kurang bukan? Serta
irama serta suasananya tidak menarik, serta memiliki makna yang tidak kuat dan kurang mendalam. Sehingga penting untuk kalian memperhatikan rima atau persajakan dalam membuat puisi. Yang keempat yaitu menentukan nada. Nada dalam puisi merupakan sikap penyair kepada pembaca. Hal yang penting dan tidak bisa dianggap remeh dalam proses pembuatan puisi adalah menentukan nada. Karena sebaik apapun pemilihan kata atau diksi yang kalian pilih pada penulisan puisi, apabila tidak diiringi dengan nada yang sesuai, maka sajian puisi tidak akan menarik dan akan hambar. Untuk itu, membaca puisi harus dengan nada yang indah, nada yang baik, dan tempo yang tepat. Jangan membaca puisi seperti membaca karangan, membaca koran, atau membaca cerita dalam sebuah buku. Kalian bisa bedakan ya. Kita lanjutkan ke halaman 42, yaitu membaca puisi. Membaca puisi bertujuan memahami gagasan atau pesan yang dituangkan oleh penulis puisi dalam puisinya. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan agar dapat membaca puisi dengan baik, yang pertama yaitu memahami isi puisi. Kesalahan memahami isi puisi akan berpengaruh pada cara membaca puisi, sehingga akan menimbulkan penafsiran yang berbeda bagi orang yang mendengarnya. 2. Menghayati isi dan menentukan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Nah, kalian harus menghayati setiap teks atau makna dalam puisi. Seperti apabila tema puisinya puisi sedih, maka ekspresi wajah kalian pun harus ikut sedih. 3. Menggunakan lafal dan intonasi yang tepat serta sesuai dengan makna puisi. Nah, apabila temanya perjuangan misalnya, maka lafal dan intonasinya harus semangat. 4. Menggunakan vokal yang sesuai dengan karakter puisi. Misalnya, apabila tema puisi perjuangan, maka vokal yang kalian gunakan yaitu dengan nada tinggi dan intonasi yang semangat. Selanjutnya, halaman 48 yaitu membaca dan mencermati puisi. Nah, dalam membaca puisi, kalian diharuskan dengan membaca nyaring, yaitu dengan mengeraskan suara kalian dalam membaca puisi. Dalam membaca puisi, selain nyaring atau keras, kalian juga harus memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi. Dengan demikian, membaca puisi dengan penuh perasaan sesuai pesan dari isi puisi akan mampu mempengaruhi penampilan kalian saat membacakan puisi. Kita lanjutkan ke halaman 62, yaitu menuliskan makna dan mengomunikasikan puisi. Setelah kalian membuat dan membaca puisi, kalian harus memahami makna puisi dengan mengetahui unsur-unsur yang ada dalam puisi. Nah, apabila kalian ingin mengetahui makna puisi, kalian harus tahu terlebih dahulu langkah-langkahnya. Yang pertama, baca puisi dengan pelan-pelan. 2. Temukan makna harfiah puisi tersebut. 3. Baca kembali puisi untuk menemukan makna konotatifnya. Apabila kalian masih belum menemukan makna yang terkandung dalam puisi tersebut, kalian bisa mengulang-ulang puisi tersebut dengan pelan-pelan. Yang keempat yaitu cari makna simbolis puisi tersebut. Kalian bisa mencari pemilihan kata atau diksi sebagai kata kunci dalam sebuah puisi. 5. Tarik kesimpulan tentang isi puisi yang disampaikan oleh penulis. Setelah kalian membaca dan menemukan maknanya, kalian simpulkan bagaimana isi atau pesan yang disampaikan oleh penulis dalam puisinya. Jadi anak-anak, membaca puisi sering dikenal dengan istilah mendeklamasikan puisi. Nah,
Puisi yang kita buat dapat kita komunikasikan kembali kepada teman ataupun pendengar lainnya dengan membacanya dengan baik. Mendeklamasikan atau membaca puisi harus dengan ekspresi yang sesuai dengan isi puisi, supaya memudahkan pendengar dalam memahami makna atau isi puisi yang terkandung di dalamnya. Selamat belajar dan berlatih.